Setiap orang kondisi sekarang berbeda-beda di tengah pandemi ini. Jadi, apakah seberapa siap dan seberapa banyak teman-teman bisa berinvestasi itu tentu akan menentukan. Sebelum kita berinvestasi, entah itu di reksadana, di saham, atau dimanapun, apa sih persiapan keuangan kita yang harus kita persiapkan sebelumnya gitu? Oke, jadi sahabat Nova, buat teman-teman di sini, kalau misalnya teman-teman mau berinvestasi dalam bentuk apapun, sebenarnya ada 3 hal yang teman-teman perlu tahu dulu ya. Yang pertama adalah teman-teman tahu kondisi keuangannya saat ini seperti apa dan juga profilnya sendiri seperti apa. Contoh akan berbeda antara teman-teman yang di saat pandemi ini sangat terdampak terhadap ada penurunan income ya, ada mungkin dana daruratnya habis, ada juga yang mungkin tetap malah justru lebih dapat omset penjualannya mungkin lebih tinggi, suami dapat gaji, peningkatan gaji gitu ya. Setiap orang kondisi sekarang berbeda-beda di tengah pandemi ini. Jadi apakah seberapa siap dan seberapa banyak teman-teman bisa berinvestasi itu tentu akan menentukan. Yang kedua adalah apa sih tujuan keuangan yang mau disiapkan dari investasi ini? Ya, misalnya teman-teman mau untuk menabung untuk dana pensiun, atau misalnya untuk dana pendidikan anak, atau untuk sekedar dana darurat, dana jaga-jaga aja deh buat jangka pendek. Ini tentu akan berbeda. Nah, kalau teman-teman di sini buat jangka pendek, tujuan keuangannya tentu lebih baik investasinya nanti di investasi yang untuk tenor cocoknya untuk tenor yang jangka pendek. Tapi kalau teman-teman mau untuk yang berinvestasi jangka panjang, nanti akan menentukan nih kendaraannya cocoknya untuk yang agresif atau lebih tinggi resikonya nggak apa-apa karena ini akan digunakan dalam jangka panjang. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah teman-teman juga baiknya memang berinvestasi apapun gunakan dana dingin. Dana dingin itu artinya dana yang tidak dipakai dari pinjaman, dana yang bukan dari dana darurat ya, dana yang bukan dari dana untuk sehari-hari gitu. Misalnya bulan depan ingin bayar sekolah anak gitu ya, mungkin ada bayar sekolah SPP terus daripada sebulan misalnya uangnya nganggur masukin ke saham gitu ya, atau masukin ke reksadana saham. Nah, itu sangat beresiko. Itu sempat viral juga ya Mbak belakangan ini, ada orang yang minjam uang atau uang orang lain gitu dimasukin. Sebenarnya berapa sih budget yang perlu kita sisihkan untuk berinvestasi di reksadana? Ada patokan khususnya nggak sih dari berapa persen pendapatan kita mungkin? Oke, sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya nggak ada patokan, karena kan tiap orang pasti punya tujuannya berbeda-beda tuh, dan nominal mereka berinvestasi beda-beda. Kalau untuk dari persyaratan investasi reksadana sendiri ada yang mulai dari 100.000 ya, bahkan ada yang saya sempat lihat juga 10.000 ada gitu, meskipun per unitnya mungkin cuma bisa dapat sedikit gitu ya. Jadi buat teman-teman mahasiswa ataupun juga teman-teman yang ibu rumah tangga sudah pasti bisa ya untuk memulai berinvestasi di reksadana. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang itu karena mungkin banyak pilihan ya, reksadana kan ada sekitar 1.000-2.000-an jenis reksadananya. Manajer investasi pun ada banyak gitu ya. Jadi mungkin terlalu banyak sampai bingung kayak yang mana yang pilih gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman kalau nggak mau sulit, misalnya teman-teman pakai aplikasinya, dilihat aja gitu mungkin yang paling favorit itu yang mana orang-orang. Nah, dari yang paling favorit itu jangan langsung di-invest gitu. Teman-teman lihat dari pilihan yang misalnya anggapnya ada top favoritnya ada 5 gitu ya. Nah, teman-teman pilih dari 5 itu mana yang paling bagus. Dia dilihat dari total dana kelolaan dan juga kinerjanya dan juga perbandingan terhadap resikonya dan juga manajer investasi. Oke, berarti nggak ada budgetnya, itu sesuai dengan tujuan keuangan kita juga ya Mbak? Iya, betul. Tapi kalau teman-teman mau memulai, biasanya sih ini budget overall ya Mbak, bukan cuma ke reksadana tapi juga ke investasi. Minimal nih ya, minimal mungkin sekitar 20% deh dari penghasilan untuk ditabung dan juga diinvestasi. Itu terserah mau di jenis investasi mana gitu ya Mbak, tapi seharusnya kita punya menyisihkan 20% dari pendapatan. Ya, betul. Tapi kalau misalnya belum bisa saat ini share, kalau misalnya 20% artinya saya salah gitu ya.
Nggak juga sih. Artinya kalau kalau teman-teman belum bisa 20% nggak apa-apa. Misalnya teman-teman mulai dulu dari angka yang bisanya berapa atau persentase yang bisanya. Ada misalnya baru bisanya dari 10% atau mungkin dari 5% boleh, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan diperbaiki gitu ya, ngatur pengeluarannya, mungkin dari penghasilannya ditingkatkan, nanti pelan-pelan tambahin. Jadi jangan cuma di 5% atau 10% doang, tapi naikin. Kalau bisa jangan cuma 20% doang nih, malah justru lebih besar lebih baik. Nah, ini Mbak mungkin langsung aja kalau misalnya ada sahabat Nova yang bingung atau nggak tahu harus memulai berinvestasi reksadana di mana, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan apa sih Mbak? Oke, oke. Oke, jadi sebenarnya sekarang ada banyak ya teman-teman. Tadi kalau saya sih mungkin sekarang karena sekarang zaman teknologi, teman-teman manfaatkan aja teknologi itu. Coba dicek kalau teman-teman udah punya rekening investasi di mungkin di bank gitu ya, atau di perusahaan sekuritas, atau mungkin juga teman-teman bisa lihat gitu ya di platform yang teman-teman gunakan saat ini apakah ada reksadananya gitu, jual reksadana. Terus teman-teman coba gitu ya, misalnya berinvestasi di sana, daftar dulu gitu ya, daftar dulu lengkapi semua persyaratannya, mungkin perlu daftar NPWP, KTP, segala ya. Terus dari situ baru teman-teman biasanya akan dilempar ke dalam fitur pilih reksadananya mau yang reksadana apa.